Shalom, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada kali ini saya akan membahas tentang Injil Kisah Para Rasul yang telah ditugaskan kepada saya melalui dosen pengampu, Pendeta Muda Nofrit Takasili, Master Teologi. Kita masuk pada materinya tentang Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul itu ditulis oleh Lukas, yang kita ketahui dia adalah seorang dokter. Kemudian tema yang diambil dalam Kisah Para Rasul ini berjudul penyebaran Injil yang penuh keberhasilan melalui kuasa Roh Kudus. Kemudian tanggal penulisan ini sekitar 63 tahun Masehi. Kita masuk pada latar belakang. Kitab Kisah Para Rasul seperti halnya Injil Lukas dialamatkan kepada seorang yang bernama Theophilus dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 1. Sekalipun nama pengarangnya tidak disebutkan dalam kedua kitab itu, kesaksian kekristenan mula-mula dengan suara bulat serta bukti intern yang mendukung dari kedua kitab ini menunjuk kepada satu penulis, yaitu Lukas atau tabib dalam Kolose 4 ayat 14. Kemudian Roh Kudus mendorong Lukas untuk menulis kepada Theophilus supaya mengisi keperluan dalam gereja orang Kristen, bukan Yahudi, akan kisah yang lengkap mengenai awal kekristenan, yaitu dalam buku yang pertama ditulis ialah Injil tentang kehidupan Yesus. Kemudian dalam buku yang kedua menulis tentang pencurahan Roh Kudus di Yerusalem serta perkembangan gereja yang berikutnya. Kemudian kita masuk pada tahap awal. Alkitab Perjanjian Baru terdiri atas dua kumpulan. Yang pertama yaitu keempat Injil dan yang kedua yaitu surat-surat Paulus. Kita masuk pada garis besar Kisah Para Rasul. Di sini kita lihat bahwa garis besar Kisah Para Rasul terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu pencurahan Roh Kudus. Ditulis dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama sampai pasal yang kedua. Kemudian yang kedua yaitu hari-hari permulaan gereja di Yerusalem dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua dan Kisah Para Rasul 6. Kemudian yang ketiga penganiayaan menghasilkan pengembangan ditulis dalam Kisah Para Rasul pasal 8 sampai Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-9. Keempat, kekristenan mulai tersebar di kalangan orang bukan Yahudi ditulis dalam Kisah Para Rasul 9 sampai Kisah Para Rasul 12. Kemudian yang kelima yaitu perjalanan misi pertama Paulus ditulis dalam Kisah Para Rasul 13 sampai Kisah Para Rasul 18. Yang kedelapan perjalanan misi ketiga Paulus ditulis dalam Kisah Para Rasul 18 sampai Kisah Para Rasul 20. Dan yang terakhir yaitu penangkapan Paulus dan pelayanannya dalam penjara ditulis dalam Kisah Para Rasul 21 sampai Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-28. Kemudian ciri khas dari Kisah Para Rasul yaitu dia memiliki 9 ciri utama menandai surat ini. Yang pertama yaitu gereja. Kitab ini menyatakan sumber kuasa dan sifat sejati dari misi gereja bersama beberapa prinsip yang harus menguasai gereja pada setiap angkatan. Kemudian secara singkat saya sebutkan yaitu yang kedua yaitu Roh Kudus. Oknum ketiga dari Trinitas disebut secara khusus 50 kali. Kemudian yang ketiga amanat gereja mula-mula. Yang keempat berbicara tentang doa. Yang kelima berbicara tentang tanda-tanda. Yang keenam berbicara tentang penganiayaan. Ketujuh urutan Yahudi. Kedelapan berbicara tentang wanita. Keterlibatan wanita disebutkan secara khusus dalam pelaksanaan pelayanan gereja. Kemudian yang terakhir yaitu kemenangan.
Demikian materi kisah dalam Injil Kisah Para Rasul ini. Biarlah apa yang telah kita dengar dan terima melalui artikel ini bisa memberkati kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.